Azerbaijan Grand Prix, salah satu street track yang menurut gue bener-bener gacor karena di sini tuh lu bisa nyalip karena lurusannya panjang dan tentunya beberapa area track ini juga nggak sempit-sempit banget, jadi nyalip itu lebih mudah dibandingkan street circuit lainnya. Dan balapan ya bener-bener bikin gue gregetan dan nggak bisa ngelepasin mata gue dari TV nontonnya karena seru banget coy. Jadi gue akan beri rating 9 dari 10. Lagi-lagi duel yang bener-bener bikin dak dikduk sampai akhir. Dan gak usah basa-basi lagi aja, gue langsung bakal bahas pemenang dan pecundang GP Azerbaijan 2024. Pemenang pertama gue akan berikan kedua Oscar Piastri dan Charles Leclerc. Keduanya benar-benar bikin kita gregetan nonton balapan ini. Charles seperti biasa meraih pole di salah satu track di mana dia tuh selalu gacor ya. Ya dia meraih 4 pole sekarang di track ini. Ya cuman kemenangan aja belum. Ya akankah dia mematahkan kutukan pole doang tapi menang kagak di Baku? 51 lap ke depan kita akan mendapatkan jawabannya. Stint pertama dia gokil banget cuy. Di akhir-akhir dia ngedrop Oscar 6 detik. Tapi ketika pit stop, Oscar secara tiba-tiba ngeciluk bas Charles dengan dive bomb-nya. Dan ketika kalian berpikir sudah berakhir di situ, hey, kalian salah. Charles sepanjang balapan tuh bener-bener nge-pressurize Oscar, tapi Oscar dengan mindset kalem itu tetap dingin seperti hati mantan. Dan mindset itu bener-bener ngebantu Oscar meraih kemenangan keduanya, dan kali ini no giveaway-giveawayan ya. Itu lebih ke George Russell PTW di balapan ini. Bener-bener duel yang bikin pengap nontonnya, swear dah ya. Kedua pembalap tuh benar-benar memberikan segalanya di balapan ini, tapi Oscar lah yang mampu berada di atas kali dan menurut gua benar-benar layak banget dari cara dia dive bomb lalu defend Charles Leclerc sepanjang balapan itu. Benar-benar 10 out of 10 drive banget lah. Jika ini adalah preview untuk musim depan, tolong banget berikan kita duel-duel seperti ini lagi, please. Pemenang kedua, Lando Norris. Emang, hasil qualifying kemarin tuh sebenarnya udah bisa bikin gue slam dunk aja naruh dia di list pecundang. Tapi pace dia di ban hard cukup oke, mampu nahan Max juga ya. Title rivalnya sepanjang balapan. Tapi banyak orang juga nggak inget, dia patut diapresiasi karena berperan dalam kemenangan Oscar. Dia mampu menahan Checo di castle section, biar Oscar tuh nggak kena undercut. Lalu dia menyalip Max Verstappen setelah pit stop. Lalu drama di depan terjadi, membuatnya finish ke posisi 4. Dari posisi ke-15 ke posisi ke-4. Terus nge-cut jarak poin Max di standings ya, jadi 59 poin kalau nggak salah. Jadi ya layak lah untuk masuk ke list pemenang. Karena dengan dia finish di situ, McLaren sekarang naik ke P1 Constructor untuk pertama kalinya sejak 2014 Australian Grand Prix. Dengan jarak 20 poin. Not bad. Akankah Lando sekarang bisa terus memangkas jarak poinnya ke Max dengan sisa 7 balapan dan 3 sprint race? Game on! Pemenang ketiga, Williams. Oke, jujur aja gue masih ngakak sama insiden Alex pas qualifying kemarin dengan cooling box itu masih nyantol. Udah kayak mau dagang es aja cendah. Tapi kedua, Albon dan Franco mampu masuk ke Q3, dan Franco mampu meng-out-qualified Albon di balapan keduanya. Emang sih, walaupun harus diakui ketolong sama Albon dagang esnya, tapi tetap bagus lah bisa nge-out-qualified rekan tim lu yang lebih berpengalaman di balapan kedua lu doang cuy ya, edan emang. Kedua pembalap tuh mampu menjalani pace yang solid, cukup dekat, tapi Albon dengan strategi bagusnya mampu menyalipnya, dan Franco juga GG mampu defend dari Oli dan Lewis di akhir. Dengan drama di depan, Williams finish di top 8 dan naik ke P8 Constructor menyalip Alpine. Akankah comeback Williams untuk terus meraih poin dimulai sekarang? Kalau begini pace mereka ya bisa aja. Dan kalau Franco juga kurang-kurangin crash kayak di free practice kemarin juga ya bolehlah. Tahu masih rookie, pasti bakal ada crash. Tapi ya hati-hati aja lah lain kali, apalagi di street circuit. Singapura nih kan juga street circuit next race. Takutnya bukan poinnya nambah, tapi tagihan bengkel yang malah nambah. Edan, eta teh. Edun. Honorable mention juga harus gue berikan ke Oli Bearman. Doi out-qualified Nico Hülkenberg, lalu juga menjalani race yang gokil dan mampu finish di poin. Kalau nggak salah, gue baca dia juga menjadi pembalap pertama yang nyetak poin di 2 tim berbeda dalam satu musim sejak Pierre Gasly dan Alex Albon di 2019 ketika mereka berdua tukar tim ya. Gelo juga emang, dan kerennya dia juga melakukannya di 2 balapan doang. Jadi 2 token pembalap pengganti dia gunakan dengan baik, jadi angka topi lah untuk Oli. Poin lagi untuk Doi, dan gue nggak sabar nih ngelihat dia musim depan kayak gimana. Nah, pecundang akan langsung gue berikan ke
dua Carlos Sainz dan Checo Perez. Jujur banget nih, gue tuh udah excited banget mau masukin Checo ke list pemenang untuk sekian lama. Karena Doi kan emang selalu bagus di Baku dan di musim ini pun juga terlihat. Dia ngot-qualified Max Verstappen, lalu sepanjang balapan berduel dan memantau tuh duel Oscar dan Charles ya, dengan harapan bisa diem-diem nyelinap ke pimpinan balapan. Tapi ketika dia berpeluang naik ke posisi kedua karena ban Charles sudah habis di bagian akhir balapan, Carlos Sainz juga nyolong P3-nya, dan ketika keduanya berduel untuk posisi terakhir podium itu, terjadilah crash tersebut. Nah, salah siapa? Menurut gua dua-duanya bisa menghindari kecelakaan itu. Jadi gua cap aja sebagai racing incident lah. Tapi ya Ferrari rugi di konstruktor, Checo juga rugi karena lagi apik-apiknya tapi malah apes, dan nyeseknya lagi ini terjadi di penultimate lap. Carlos gue juga harus akui terlalu nafsu juga tuh saat dia mau coba nyalip Charles di sisi luar. Kayak, bro, gue rasa kemungkinan gue untuk jadi nama Emma Watson aja tuh lebih tinggi dari kemungkinan terjadi overtake dari sisi luar di bagian track itu. Jangan so iya deh. Yeah. Pecundang kedua, Max Verstappen. Bener-bener gue nggak tahu apa yang terjadi ke Max di weekend ini. Bener-bener no pace, nggak nyaman sama mobilnya, dan bahkan Checo aja lebih kenceng dari dia sepanjang weekend ini. Bener-bener sebuah keajaiban dunia cuy, tapi ya walaupun harus gue akui juga, beberapa kali kita balapan di Baku, Checo tuh kayak unggul sedikit aja dibandingkan Max Verstappen. Nah, Max mampu salip George saat start, tapi ya pace itu bener-bener gak ada, dan sama sekali nggak nyaman cuy dia. Doi disalip lagi sama George, dan gak hanya kena sama Lando pas Lando tuh belum pit, tapi kesalip juga ujung-ujungnya di akhir sama Lando pas dia tuh udah pit. Bisa finish di posisi 5 aja tuh udah kayak sebuah berkah lah. Karena kalau bukan karena drama di depan ya paling posisi ke-7 lah. Dengan jarak poin ke Lando terus terkikis, dan Red Bull juga udah gak mimpin klasemen, Max benar-benar berdoa musim ini bisa segera kelar karena sisa 7 ronde ini bakal cukup sulit, apalagi next di Singapura ya, yang dimana merupakan kryptonite selama berkarir di F1. Pecundang ketiga, Lewis Hamilton. Oke, start dari pit lane gue nggak expect Doi bakal melakukan suatu hal yang magical, tapi gue nggak expect juga bakal se-struggling itu ya. Gue bahkan juga sempat mention gak tahu kenapa mau sejauh apapun starting posisinya Doi sama George, dia bakal antara versi depan atau di belakang dia, tapi cuman 2-3 posisi aja bedanya, gak tahu kenapa ya. Tapi kali ini gue salah, karena sepanjang balapan dia tuh udah kayak nemenin anak-anak muda touring aja, atau kayak mentor yang bimbing anak-anak magang ini. Jadi ya bukan hasil yang baik untuk Lewis, karena mobilnya gak tahu kenapa kayak labil aja gitu, apalagi soal suhu ya. Dan dia cuman finish di posisi ke-9, tapi mengingat Doi start dari pit lane ya udah lah ya, damage limitation aja. Lucunya kalau nggak ada drama di depan, Doi itu nggak bakal dapet poin. Tapi lebih lucu lagi, dari kemarin gue lihat ya Mercedes ini, kalau soal hangetin ban kurang, tapi kalau hangetin pantatnya malah lebih optimal. Sangat merosakan. Bahkan Baku aja nggak ngeluarin safety car ya. Walaupun ada VSC di akhir, tapi untuk sekelas Baku yang selalu ngasih kita chaos, ujung-ujungnya bikin Highlander libur lagi. Tapi jujur aja duel di depan kemarin tuh bikin gue kayak, nggak usah lah safety car apalah itu ya kan. Biarlah mereka berduel tanpa ada suatu hambatan yang mengganggu gitu. Ya akhirnya bener kita mendapatkan hal itu. Bener-bener triple threat sepanjang balapan, lalu fatal 4-way ketika Carlos datang dan insiden itu terjadi ya. Seperti kata Drew McIntyre, F1 2024 tuh terus memberikan kita banger after banger. Dimana awalnya kita tuh berpikir musim ini bakal Burger after burger. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Benar-benar balapannya bikin pengap ya. Dalalah juga gue. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.